dengan saya Eni Yusuf dari Institut Agama Islam Negeri Batu Sangkar, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, jurusan Hadis Fisika. Nah, di sini saya akan menjelaskan skenario pada pembelajaran pertama, tetapi menggunakan metode Problem Based Learning atau pembelajaran berbasis masalah. Nah, pada metode Problem Based Learning ini atau pembelajaran berbasis masalah merupakan metode yang dirancang dengan siswa mampu menjelaskan ataupun menyelesaikan masalah dengan pengetahuan yang mereka miliki, dan juga siswa tersebut mampu bekerja sama dengan tim. Nah, pada saat proses based learning ini menyajikan masalah yang kontekstual. Selanjutnya, adapun sintaks yang digunakan pada problem based learning ini ada 5, yaitu yang pertama, orientasi pada masalah siswa. Yang kedua, mengorganisasikan siswa untuk belajar. Yang ketiga, membimbing penyelidikan baik secara individu maupun kelompok. Yang keempat, mengembangkan dan mengajukan hasil karya. Dan yang terakhir yaitu menganalisis serta mengevaluasi. Di sini saya akan mencoba menjelaskan metode problem based learning yang mana terkhusus pada kegiatan pendahuluan, kegiatan inti serta kegiatan penutup. Yang mana pada kali ini pelajaran yang akan kita lakukan yaitu pembelajaran hukum Newton. Baiklah, kita lanjut kepada skenario. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, kepada ketua kelas silakan menuju doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amin. Nah, baiklah, selanjutnya Ibu akan mengambil absen terlebih dahulu. Alisa, Hadir, Bu. Ilham, Rena, Putri, hadir Bu. Oke, semuanya hadir ya. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini ada beberapa tujuan, yaitu yang pertama, siswa mampu menjelaskan hukum Newton yang pertama. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan pengaruh gaya terhadap suatu benda. Yang ketiga, siswa mampu memformulasikan rumus hukum Newton 1. Dan yang terakhir yaitu siswa mampu menganalisis sebuah masalah pada hukum Newton 1. Nah, pada minggu kemarin Ibu telah menjelaskan mengenai materi gaya. Nah, masih adakah anak Ibu yang masih ingat apa itu gaya? Saya, Bu. Ya, silakan Putri. Gaya merupakan tarikan dan dorongan, Bu. Iya, benar. Nah, jawaban dari Putri tadi sudah benar. Gaya merupakan tarikan dan dorongan yang diberikan kepada sebuah benda sehingga benda tersebut bisa bergerak. Nah, selanjutnya Ibu ingin bertanya, apakah ada dari anak-anak Ibu yang tahu apa bunyi hukum Newton yang pertama? Saya, Bu. Ya, silakan Putri. Resultan gaya pada benda sama dengan 0, Bu. Ya, benar sekali jawabannya. Nah, selanjutnya Ibu akan menampilkan video mengenai hukum Newton 1. Nah, ini merupakan video praktikum sederhana atau percobaan sederhana mengenai hukum Newton pertama, yang mana koin diletakkan di atas kertas, lalu kertas ditarik secara perlahan. Nah, pada percobaan yang kedua, koin diletakkan
diletakkan di atas kertas, lalu kertasnya ditarik secara cepat. Nah, koin akan tetap tertinggal, lalu kertasnya yang hanya ditarik. Nah, dari yang video tadi Ibu tampilkan, Ibu ingin bertanya. Yang pertama yaitu, kenapa pada saat kertas ditarik secara perlahan, koin ikut serta dengan kertas tersebut? Ada yang bisa menjawabnya? Saya Bu, Ya, silakan Rena. karena adanya gaya yang bekerja pada koin Bu. Ya, bagus. Nah, selanjutnya yaitu pada saat kertas ditarik secara cepat, koin akan tetap tertinggal. Yang tertarik hanya kertas saja. Kenapa bisa seperti itu? Adakah anak-anak Ibu yang tahu kenapa hal tersebut terjadi? Ya, Bu. Ya, silakan Jihan. Karena koin cenderung mempertahankan keadaan pada saat kertas ditarik dengan cepat Bu. Sehingga hampir tidak ada gaya yang bekerja Bu. Ya, jawabannya bagus. Nah, dari video tadi, apa yang dapat mempengaruhi gaya sehingga benda tersebut bergerak? Ada yang bisa menjawabnya? Ya Bu, Ya, silakan. ada dua Bu. Yang pertama dapat mengubah posisi benda. Yang kedua dapat mengubah kecepatan benda. Ya, jawabannya sudah bagus semua. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai hukum Newton. Yaitu, hukum Newton merupakan 3 hukum fisika yang menjadi dasar dalam mekanika fisik klasik. Nah, bunyi hukum Newton yang pertama yaitu, jika resultan gaya pada sebuah benda itu 0, maka benda yang diam akan tetap diam dan benda yang bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan tetap atau kecepatan yang konstan. Nah, selanjutnya mengenai kelembaman. Kelembaman tersendiri adalah kecenderungan sebuah benda akan tetap mempertahankan keadaan diamnya atau keadaan geraknya. Adapun contoh dari hukum Newton 1 dalam kehidupan sehari-hari yaitu pada saat mengayuh sepeda, mendorong meja, dan lain-lain. Nah, baiklah, selanjutnya dari setelah Ibu jelaskan tadi dan juga video yang tadi ditampilkan, Ibu akan membagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok pertama Jihan dengan Rena, kelompok kedua Anissa dengan Putri. Nah, Ibu akan memberikan waktu selama 10 menit untuk diskusi, yang mana LKS-nya telah Ibu berikan di atas meja. Silakan anak-anak Ibu diskusi dengan teman-teman kelompoknya masing-masing. Baik Bu. Bagaimana dari kelompok 2? Apakah ada kendala dari video dan isian LKS tadi? Bertanya Bu, Ya, silakan. gaya mengubah posisi benda ini termasuk pengaruh gaya terhadap benda kan Bu? Iya, benar Putri. Salah satu pengaruh dari gaya terhadap benda tersebut yaitu dapat mengubah posisi benda dari yang mulanya diam bisa menjadi bergerak, seperti itu. Nah, silakan dilanjutkan diskusinya dari kelompok 1 maupun kelompok 2. Baik Bu. Baiklah, anak-anak, waktunya sudah habis. Kepada perwakilan dari kelompok 2, silakan menyampaikan hasil diskusinya ke depan. Baik Bu. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, gaya adalah tarikan dan dorongan yang diberikan pada suatu benda sehingga benda tersebut mengalami perpindahan. Kemudian, kelembaban adalah kecenderungan sebuah benda mempertahankan keadaannya. Yang ketiga, kenapa kertas ditarik dengan pelan, uang logam akan ikut bergerak dengan kertas? Jawaban dari kami yaitu karena adanya gaya yang bekerja pada koin tersebut, yang mana benda yang bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan tetap. Kemudian, kenapa kertas ditarik secara cepat, uang logam akan tetap di tempat? Jawaban kami, karena uang logam cenderung mempertahankan keadaan diam jika kertasnya ditarik dengan cepat, sehingga gaya yang bekerja sama dengan 0 atau sigma F sama dengan 0. Kemudian, gaya dapat pengaruh gaya terhadap benda. Jawaban dari kami, gaya dapat mengubah posisi benda, arah benda, bentuk benda, dan kecepatan benda. Sekian dari kami. Terima kasih.
Nah, baiklah anak-anak, untuk kesimpulan dari kelompok 2 tadi sudah bagus semua. Ibu sampaikan kembali, yaitu tadi sudah ada disampaikan apa itu mengenai gaya, apa itu mengenai kelembaman, dan juga kenapa jika kertas ditarik secara perlahan, koin akan ikut bergerak dengan kertas tersebut, dan juga jika koin kertasnya ditarik secara cepat, maka koin akan tetap tertinggal dan hanya kertasnya saja yang tertarik. Nah, yang disampaikan dari kesimpulan kelompok 2 tadi semuanya sudah bagus. Nah, baiklah. Selanjutnya Ibu akan menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Jadi, jika kertas ditarik secara perlahan, maka uang logam akan ikut bersama kertas tersebut, yang mana dengan adanya gaya yang bekerja pada benda tersebut. Nah, jika kertas ditarik dengan cepat, maka uang logam akan tetap tertinggal di tempatnya. Yang mana jika ditarik dengan gaya yang cepat, maka hampir tidak ada gaya yang bekerja pada koin tersebut, atau resultan gayanya sama dengan 0. Yang mana pada hukum Newton, hukum Newton 1 ini adanya sifat kelembaman. Sifat kelembaman ini merupakan kecenderungan suatu benda untuk tetap mempertahankan sifatnya atau mempertahankan keadaan benda tersebut diam atau tetap bergerak. Karena sesuai dengan bunyi hukum Newton yang pertama, yaitu sigma F sama dengan 0, yang mana benda diam akan tetap diam dan benda bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan konstan atau kecepatan tetap. Nah, mungkin untuk pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Silakan anak-anak Ibu untuk membaca buku dan lebih memahami mengenai hukum Newton 1 ini. Karena minggu depan kita akan membahas mengenai hukum Newton 2. Nah, silakan kepada ketua kelas untuk menyiapkan teman-temannya. Siap, Rab. Hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat siang, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mungkin sampai di sini tata cara ataupun prosedur dari proses blended learning atau pembelajaran berbasis masalah. Mungkin ada masih banyak kekurangan ataupun kesalahan kata. Saya mohon maaf dan mohon memberikan kepada teman-teman untuk memberikan kritik dan saran. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.